Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat malam ya waktu Indonesia Barat. Mungkin selamat sore waktu Turki. Eh, nama ya pakai gua lu aja lah ya biar nyantai. Oke, karena gua Aldiano Nasibu di sini kuliah sebagai mahasiswa jurusan perdagangan internasional dan dan logistik. Kebetulan sekarang lagi jalan tahun ketiga di sini. Eh, Sebenarnya gimana ya? Dibilang jalan tahun ketiga tapi masih semester 3 karena kemarin itu 1 tahunnya itu habis waktu untuk Tomer. Tomer itu adalah uh, sebagai kursus penyelara bahasa kayak di Indonesia itu dari A1 ke C1. Nah, di sini juga harus kayak gitu. Soalnya kita itu di sini kuliah itu full bener bahasa Turki dan even bahasa Inggris aja di sini orang jarang yang tahu. Makanya kayak gitu. Kira-kira kayak gitu aja perkenalannya. Itu ya. Kayak Jadi nggak ada yang bisa dilanjut lagi. tahun ketiga ya Kak Aldian ya, tahun ketiga itu jadi teman-teman gambaran umum nih ya teman-teman yang baru join dan baru mengenal Turki. Di Turki itu kalau untuk kampus negerinya untuk S1 itu 5 tahun. Jadi sebenarnya sama normalnya sama kayak di Indonesia 4 tahun untuk S1, 2 tahun untuk S2, 4 tahun untuk S3. Nah tapi karena Turki itu masuk ke kebijakan Eropa, pendidikannya berstandar Eropa. Jadi di tahun pertama itu harus belajar bahasa Turkinya karena nanti ketika kalian kuliah di Turki, pengantar itu menggunakan bahasa Turki, teman-teman. Ya, di tahun pertamanya itu disebut namanya Tomer. Tadi ya kalau kalian bilang Tomer, itu kalian itu sudah menyelesaikan Tomernya di tahun pertama. Tapi menariknya, ketika kalian kuliah di Turki, Tomer itu statusnya sudah menjadi mahasiswa dan belajarnya di kampusnya. Nah, mungkin ada beberapa perbedaan, misalnya kayak di Jerman, tadi kan beberapa teman-teman yang ingin di Jerman, itu harus student college dulu teman-teman ya, student college, di mana persiapannya itu cukup beberapa model, ada yang di Indonesia, ada yang di negeri Jermannya, dan kondisinya belum menjadi mahasiswa di kampusnya, gitu. Jadi belajar bahasa dulu, setelah itu belajar ujian masuknya, setelah itu baru kalian masuk ke kampusnya. Nah kalau di Turki itu enggak, jalurnya ada 2 jalur, ada tes ya, tesnya pun juga di Indonesia atau menggunakan jalur berkas ya. Kalau menggunakan jalur berkas itu tanpa tes, hanya melampirkan ijazahnya, atau kalau teman-teman yang hari ini mau daftar tapi belum ada ijazah, itu bisa menggunakan nilai rapot semester 4 dan semester 5, teman-teman. Nah, untuk yang SMA ya. Kalau untuk yang pasca kampus, yang untuk S2 maksud saya, itu bisa menggunakan ijazah S1-nya, seperti itu. Ya, kalau untuk di Turki. Nah, Kaufar, misalnya saya pengen kuliah di Turki, tapi saya belum bisa bahasa Turki. Ya, jangan khawatir teman-teman. Kalian adalah salah satu orang yang saya sudah kenal sebelum berangkat ke Turki ya, karena juga berteman juga sama kalian itu. Awalnya kalian nggak bisa bahasa Turki itu teman-teman, tapi nanti kita Global Edu pun bisa menyelenggarakan program bahasa sebelum keberangkatan. Itu ya terkait uh, cara masuk ke kampus PTN Turki. Jadi harapannya dengan hadirnya event ini, teman-teman bisa kebuka tuh wawasannya tuh, kalau kuliah PTN tuh nggak hanya di Indonesia saja, tapi misalnya di Turki kayak Kak Aldian. Itu ya tadi ya, pengenalan Kak Aldian. Kak Aldian, boleh dong cerita ke kita nih, kenapa sih akhirnya memilih negara Turki menjadi negara tujuan Kak Aldian nih untuk bisa melanjutkan pendidikan seperti itu Kak Aldian. Dan kenapa akhirnya kota Bandirma? Karena mungkin teman-teman kalau ngomong Turki kan, oh Istanbul, oh Ankara, tapi ini Bandirma. Nah mungkin tuh Kak Aldian. Oke, sebelumnya kenapa milih Turki? Satu, karena jurusan yang pengen diambil tuh kebetulan adanya di sini di Turki. Terlebih lengkapnya lagi ada di kota Bandung. Karena di sini itu adalah
apa ya, Liman tuh pelabuhan, salah satu pelabuhan tersibuk di negara Turki ini. Jadi kayak kapal kargo, barang, dan lain-lain tuh dari sini. Dan kedua, kenapa Turki? Kenapa Turki itu biaya hidupnya relatif murah ya. Dibilang murah sih enggak, dibilang mahal tapi enggak. Pokoknya sama hidup di Jakarta kota, itu lebih hemat di hidup di sini, di Bandung lebih tepatnya. Soalnya kita kalau misalkan ngomong Turki itu kan pakai lira ya. Lira itu sama rupiah lebih murah lira sekarang. Dan di Bandung ini itu apa-apa murah teman-teman. Jadi kayak biaya hidup murah, makanan murah, apalagi transportasi murah, beda sama kota-kota besar lain seperti Istanbul, Ankara, dan kayak gitu, dan lain-lain. Ya semakin besar kotanya, semakin banyak apa ya, kayak destinasi wisatanya itu mungkin agak lebih mahal, lebih pricey untuk biaya hidupnya. Kalau di sini ya bener mah katanya gimana ya? Kalian tahu kayak suasana gimana ya? Di Solo tahu nggak sih kayak tenang, nggak banyak hiruk pikuk kayak gitulah kira-kira. Dan kenapa Turki juga? Ya salah satunya tuh yang paling alasan yang paling utama ya tentang agama Islam sih, itu lebih gimana ya? Lebih bagus lah dibanding negara-negara Eropa lain. Mungkin kalau kita ke Jerman atau Belanda atau sebagainya, macamnya mungkin susah. Kita mau nyari masjid atau kemana, mau sholat. Tapi kalau di sini alhamdulillah kita dikelilingin sama masjid. Jadi kita kalau mau sholat atau gimana itu nggak akan ada masalah. Kira-kira kayak gitu aja sih. Salah satu lagi, di sini tuh di Bandung University itu untuk jurusan saya terutama jurusan logistik, pokoknya ekonomi dan lain-lain itu jadi favorit. Itu dari kota mana-mana, kota besar, datang ke kota kecil ini untuk kuliah kayak gitu. Jadi kembali lagi sih, kalau misalkan kita ke Turki itu mau kemana-kemananya, misalkan ke Bandung, kok kenapa ke Bandung kan tuh kota kecil dan lain-lain. Kita kembali lagi tujuan kita awal untuk apa? Kalau kita untuk kuliah ya dimanapun itu ya kita jalanin aja. Kalau misalnya kita mau jalan-jalan mungkin kota-kota besar kayak Istanbul, Ankara, dan lain-lain gitu kira-kira. Wis, itu ya beberapa 4 alasan. Kalau saya rangkum tuh 4 alasan kalian memilih negara Turki sekaligus Bandirma University sebagai kampus tujuan kalian nih. Tadi ya jurusannya ada 2 alasan termasuk nih. Jurusan yang dipilih kalian tuh international trade ya, perdagangan internasional dan logistik itu ada di kampus Bandirma dan salah satu jurusan terfavorit di Turki ya. Orang akhirnya memilih kampus jurusan itu di Bandirma. Jadi kayak ada, kalau teman-teman paham tuh kayak ada jurusan favorit lah di favorit ini tuh kampusnya di Bandirma lah gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau teman-teman di sini kan, oh hukum UI gitu kan ya, ataupun misalnya ekonomi UGM contoh ya, case ya, pembangunan di UGM. Nah kalau ngomong jurusan internasional trade and logistik dan mungkin yang sama itu juga ya kayak ya international relation juga kan bagusnya di Bandirma University kayak itu memang favorit banget tuh teman-teman ya di Bandirma. Nah selain itu banyak yang daftar. Banyak yang daftar ya. Karena kemarin juga ada Kak. Yeah. Sini mungkin Kak ada nih Kak Umar nih ya. Saya bocorin ya. Salah satu teman-teman yang mau ke Turki ini ada yang milih hubungan internasional. Kak Aldian nih. Saya rekomendasi di kampusnya Kak Aldian karena memang favorit banget pesawat Eropa. Nah selain jurusan-jurusannya favorit, tadi ya di Turki maupun di kota Bandirma itu juga relatif terjangkau biaya hidupnya maupun biaya SPP teman-teman. Tadi kalau kata kalian kan nggak jauh beda seperti hal di Indonesia. Kak, ini dong Kak apa namanya? Bocorin nih Kak, kira-kira jurusan Kakak nih ya, ataupun rata deh SPP di Bandirma itu berapa sih Kak? Kalian? Oh mau di spill nih uang semester nih? Iya spill aja, dikit lah. Rata-rata aja rata-rata. Ya kalau jurusan gue ya itu kemarin semester kemarin tuh bayar 2.500 lira. Itu sekitar berapa ya? Mungkin ya 2.300.000. Nah itu juga sih poin penting kenapa milih kuliah di sini ya.
ya sangat terjangkau banget gitu biayanya. Beda mungkin kalau misalnya kita kayak negara Eropa lain kayak Jerman dan lain-lainnya mungkin tiap bulan kayak, wih masa dari rumah mau dikirimin 20 juta sebulan kan nggak mungkin. Makanya jadi di sini tuh ya itu salah satu concern terbaik dari orang-orang yang dari mana-mana tuh tiba-tiba mau kuliah di Turki gitu, tuh uang semesterannya yang sangat murah, terjangkau lah. Dibanding sama kampus-kampus, ya kita nggak mau memandang sebelah mata. Maksudnya kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang kampus-kampus yang akreditasinya B di Indonesia dan itu swasta, itu mungkin akan jauh beberapa kali lipat lebih mahal gitu sih. Oke, itu ya teman-teman ya. Terus juga tadi terakhir tambahannya adalah kondisi masyarakatnya ya, masyarakat multikultural plus batas beragama Islam untuk mengkondusifkan negara Turki, teman-teman. Cocok tuh teman-teman yang alumni-alumni sekolah Islam misalnya ya, mau ke Turki silahkan banget. Oke itu ya. Terus Kak, nanti kita bakal interaksi banyak sama teman-teman ya. Teman-teman silakan nih catat pertanyaan-pertanyaannya ya, akan dilempar ke Kak Aldian. Nah, Kak Aldian boleh sharing lagi sama kita nih, sharing inspirasi sih. Kak Aldian tuh di awal mempersiapkan ya diri kalian gitu ya, mulai dari persiapan apapun itu, entah itu mental, akademiknya ataupun apapun itu, kita bocorin nih Kak ke kita-kita nih Kak, kira-kira hal apa sih yang kita harus persiapkan, entah itu tadi mental pun apapun itu, supaya kita bisa nyusul kalian nih ke Turki nih ya. Silakan kalian cerita perjuangan kalian untuk bisa menempuh pendidikan di Turki. Ya intinya untuk yang masih sekolah ya fokus aja dulu selesai sekolahnya, sama yang kalau udah selesai sekolah dan masih ngejar-ngejar SBM, PTN gitu-gitu ya, kalau agak hopeless ya udahlah ke Turki aja. Soalnya kemarin sempat kayak gitu juga, di Indonesia ditolak, wah ternyata di Eropa diterima nih kita PTN di sini. Namanya intinya sih kalau yang lagi berjuang untuk dapat PTN ya bismillah aja lah, sama lakuin yang terbaik. Ya udah sama ikhtiar aja lah pokoknya, perbanyak sabar ya, terus perbaiki lagi ibadahnya. Semoga selalu dipermudah jalannya gitu guys. Sama paling kalau misalnya itu kita persiapin mental aja kalau misalkan mau kuliah di sini, siap-siap kangen sama keluarga gitu ya. Kangen keluarga, kangen makanan-makanan rumah, ya pokoknya kangen suasana rumah lah, itu aja sih mentalnya. Gitu. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi harus siap mental juga nih ya. Karena terkadang mungkin akademik kita lancar karena jalur berkas pun juga kita bocorin lagi nih teman-teman ya. Dengan rata-rata 75 sampai 80 pun juga bisa langsung ke PTN Turki gitu ya. Jadi mungkin akademiknya siap nih, tapi mungkin mentalnya dipersiapkan juga. Mungkin terkadang mental kita siap, tapi mental orang tuanya ya, kalian belum yakin orang tuanya Iya untuk betul. bisa kuliah di luar negeri khususnya seperti itu kan. Nah itu tuh. Atau misalnya ada nggak sih kalian Iya shock sama culture gitu kalian? apa Shock so culture far gitu. kalau shock culture nggak begitu ya, mungkin kalau bagi buat sendiri ya bang ya. Tapi yang di sini tuh ya mungkin adalah beberapa hal yang mungkin di mata kita aneh, atau tapi di sini tuh biasa aja. Kalian pernah nggak sih ngeliat roti itu segede tangan kayak gini, segede tangan, roti itu dimakan langsung tuh sama orang-orang orang yang sini tuh pokoknya roti itu nomor satu. Itu shock culture yang pertama sih, nomor satu. Sama kalau di sini tuh eh, jangan jangan ngeliatin orang di muka, itu shock banget sih. Waktu itu pernah kan pertama-tama datang tuh ngeliatin orang gitu kan, kita kan biasa kalau ngeliatin orang tuh lihat muka pasti kan nanggut gitu ya, bener nggak? Nah di sini malah balik melototin, terus dia marah-marah kayak gitu. Sama apa ya shock culture sini ya,
kayaknya nggak ada lagi sih. Paling ini sih, shock tentang cuaca aja sih paling di sini. Udah gitu aja sih. So far nggak begitu beda lah rakyatnya sama di Indonesia. Rakyatnya so far alhamdulillah nggak ada yang rasis, baik semua kok. Welcome lah sama orang-orang asing gitu. Yang penting kitanya bener-bener aja, kita tuh nggak aneh-aneh. Gitu. Kira-kira kayak gitu guys. Itu ya. Jadi ya jangan khawatir lah teman-teman ya. Kalau terkait shock culture pasti, tapi ya cepat lah, Pasti. karena beberapa budaya Turki pun juga mirip-mirip ya sama budaya Indonesia. Apalagi Indonesia, kita Indonesia itu kan terbiasa dengan perbedaan budaya ya. Dari beberapa pulau, beberapa suku itu akhirnya lebih mudah beradaptasi dibandingkan mungkin orang-orang luar Indonesia ya. Dia ketika orang Eropa, orang Asia Tengah misalnya ke Turki gitu kan, mungkin mereka nggak terlalu biasa. Itu ya. Oke teman-teman, ya silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung boleh deh. Enaknya sih tanya langsung sih biar kita say-hello juga sama kalian, karena penting sih ya. Iya santai gitu. Beberapa event kita tuh terkadang mereka awalnya nanya dulu tuh di event-event kita, setelah itu akhirnya di narasumber gantian, ternyata mereka langsung kuliah gitu kan ke sana. Jadi step by step gitu teman-teman ya. Berawal dari seminar-seminar terkadang ya, berawal dari webinar-webinar, nanya-nanya, ternyata ganti narasumber di tahun sebelumnya gitu, jadi narasumber tahun depan. Itu bisa juga tuh, banyak yang kayak gitu. Nah, apalagi insya Allah sebagai penyelenggara webinar online pada malam hari ini adalah kita Global Edu Amanah teman-teman ya. Global Edu Amanah adalah lembaga konsultan nih teman-teman ya, untuk teman-teman yang ingin kuliah di luar negeri, khususnya negara Turki. Insya Allah kita nggak hanya Turki aja teman-teman ya, tapi memang untuk di akhir tahun ini kita sudah membuka pendaftaran untuk kuliah di Turki. Di beberapa kampus, benefitnya itu teman-teman nanti ketika teman-teman mendaftar di Global Edu Amanah, kalian akan kita daftarkan ke 10 kampus PTN di Turki ya, 10 kampus PTN Turki, dan kalian akan masuk di salah satu kampus tersebut. Salah satunya adalah kampus Bandirma University ini nih. Nah, ketika teman-teman memilih itu pasti kampus, itu Bang. Iya, kita karena banyak peluangnya ya karena banyak peluangnya, jadi kemungkinan besar tuh kita memastikan kita akan pastikan kalian tuh ya akan usahakan tuh kalian masuk ke PTN Turki teman-teman, menggunakan jalur berkas dengan ijazah teman-teman ya, tanpa tes seperti itu. Nah, maka dari itu kita buka dari akhir tahun ini supaya teman-teman ada gambaran ya. Nah, selain itu, ketika teman-teman hari ini galau memilih jurusan ya, jurusan apa sih yang cocok bagi saya gitu ya. Nah, kita juga ada assessment nih. Menariknya tahun ini kita punya assessment. Jadi misalnya lu galau nih jurusan apa, nah nanti daftar di kita ada assessment menggunakan writing analysis. Jadi teman-teman nanti akan disuruh nulis cerita gitu ya. Nah, kita pakai analisis ya. Pakai analisis kalian cocok di jurusan apa sesuai dengan kepribadiannya. Misalnya, pilihan pertamanya itu kalian international trade gitu ya. Nah, kedua ketiganya bingung karena nanti teman-teman akan dapat memilih 3 jurusan. Nanti kedua ketiganya itu kita akan bantu dengan hasil asesmennya ya. Ternyata kepribadian saya, minat bakat saya cocoknya di sini, di bisnis misalnya, ataupun di agama, ataupun apapun itu. Nah, itu kita bantu. Dan teman-teman jangan khawatir terkait bahasa. Tadi kita bilang pun bahasa pun juga kita akan bantu. Nah, semoga aja nanti salah satu tutornya kalian ya. Mau nggak kalian ngajar bahasa di sini? Mau ya? Kalau yang request banyak kali kita hadirkan kalian. Nah, karena kalian jago banget. Kemarin saya 3 bulan kalian berangkat September 2020. Januari ketemu saya udah lancar banget. Saya kemarin dibawa keliling-keliling Bandirma sama kalian. Bahasa Turki jago banget. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau tahu informasi lengkapnya silakan kontak saya, admin di grup, sama main-main tuh ke website kita globaleduamanah.com. Oke teman-teman, silakan yang ingin bertanya langsung ke kalian boleh diketik atau on cam aja lah, kita santai aja kok. Mumpung sedikit pesertanya nih, kalau biasanya ramai banget. Bang, sebentar itu, Bang, sebentar. Iya. Itu ada yang tertulis tentang analisis minat bakat itu berarti sekarang udah nggak ada lagi salah jurusan itu lagi dong berarti. Betul. Jadi kan biasanya kan. Betul. Di sini tuh banyak
Iya, di sini berarti banyak juga ya kayak gitu. Kayak teman-teman saya tuh beberapa banyak kayak 1,5 tahun, 2 tahun setengah di sini terus tiba-tiba balik lagi pulang karena apa? Kenapa di sini? Wah, kayak gue nggak bisa nih lanjut. Kenapa emang susah dan lain-lain. Berarti uh, salah jurusan kayak gitu. Makanya bagus banget nih inovasi dari Bang Alvar sendiri. Baru dengar juga nih, makanya agak sedikit, wih, kayak keren juga nih, kayak jadian gitu. Nah, betul banget. Jadi Tapi kalau jujur, ada statement, oh gue iya, salah jurusan nih, gue galau gitu kan di jurusan gitu iya, ya, di tengah-tengah jalan kan. Jadi kita Global Edu Amanah bakal bantu nih teman-teman memilih kampus jurusan yang sesuai dengan minat bakat teman-teman. Itu ya. Sip. iya, apalagi jujur ya Bang, kemarin pas mau daftar itu like bener-bener galau ya. Kayak gimana sih kayak teman-teman baru lulus SMA dan kayak masih nyari data diri, pengennya jadi apa nanti ya, jurusannya apa segala macam. Makanya gue dari jurusan IPA terus langsung ke fakultas ekonomi kan, makanya agak-agak gimana gitu. Makanya sekarang nih mumpung ada kayak analisis minat tuh menurut gue sih bakal ngebantu banget sih. Dan mungkin yang dari SMA-nya udah pinter tentang ekonomi, tentang sosiologi, ya mungkin nanti bisa lanjut lagi di jenjang kuliahnya. Soalnya di sini ya kuliah di Turki mungkin orang dengarnya kayak wow gitu, hektik banget gitu kan. Sebenarnya nggak simpel itu teman-teman, kayak kuliah Turki itu kita full pakai bahasa Turki. Dan mungkin kalau misalkan dari teman-teman yang udah ada minat, yang udah ada kemampuan kayak pinter ekonomi dan apa pinter fisika dan sosiologi dan lain-lain, itu akan ngebantu banget. Misalkan kayak udah ngerti basicnya, nanti di sini tinggal lanjut lagi gitu. Ali sorry di commute di. Baru banget kok. Tadi nyampe Iya, mana ya? tinggal terakhir doang, statement terakhir tadi yang terakhir. Oh ya, ini statement terakhir yang tadi kayak di sini tuh pakai bahasa Turki. Jadi kalau teman-teman yang udah minat, misalnya kayak minatnya di ekonomi atau di mana, itu bakal ngebantu banget. Apalagi sama timnya Bang Over nanti di Global Edu Amanah itu bakal ada tes tertulis tentang minat. Jadi di sini nggak kerepotan lagi. Kayak misalnya kayak gue, jujur gue awal-awal tuh susah ya di semester 1 karena dari IPA yang biasa belajar fisika, biologi, kimia dan lain-lain. Tiba-tiba, wih, kita ketemu ekonomi, ketemu apa, akuntansi lain-lain gitu. Kayak anak-anak IPA terus disuruh dikasih pelajaran IPS pasti bingung dong. Makanya alhamdulillah sekarang tuh udah disediain kayak uh, tulis tentang minat, itu bakal bantu banget sih. Kira-kira kayak gitu nih. Ya, itu ya teman-teman ya. Thanks banget Aldi. Pesan tuh dari kalian ya teman-teman ya. Jadi jangan ragu lah untuk kuliah di luar negeri, udah banyak cara, banyak jalan ya. Apapun itu bisa teman-teman lakukan. Oke, kita ada yang raise hand nih kalian. Username-nya kamera 1. Siap, silakan Kak. Tes. Masuk nggak suara saya? Masuk tapi sedikit kecil suaranya. Lebih volumenya gede lagi Kak. Tes. Siap. Ya, terdengar Kak. Silakan lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan diri dulu boleh. Dari mana? Gimana? Udah masuk belum? Tes. Sudah masuk. Kalau budaya, Terdengar Kak, oh terdengar ya, jelas. perkenalkan nama saya Dimas dari Bekasi. Sebelumnya udah bertemu juga sama Mas Aufar ya. Ya, gimana Kak Dimas? Udah kedengeran suara jelas banget tadi. Lanjutkan. Nah itu suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada hilang ya. Ayo Kak Dimas. Tadi udah kedengeran. Gua lagi. Oke. Tadi saya baru dengar terkait budaya. Apa budaya? Berarti kita
tanya lagi lah ke Kak Dimas ya. Kak Dimas ini kemarin baru ke kantor kita nih, ke Global Edu di Bekasi. Silaturahmi karena beliau punya banyak komunitas di Bekasi. Dan juga hari ini kerjasama sama komunitas Cinta Bekasi. Jadi banyak warga Bekasi nih yang hadir pada malam hari ini nih kalian. Kalian kita warga Bekasi kalian ya. Siap. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih dari chat aja nih ya, dari Kasiswa Darminto. Jurusan statistik atau teknik informatika termasuk jurusan yang Bekasi bagus nggak Kak Pride di ya. Bandima Univ? Punya kenalan anak statistik di Bandirma? Apa jurusan statistika atau informasi termasuk bagus Kak di Barema University? Untuk teman anak statistik sih sampai sekarang belum punya kenalan ya. Cuma kalau teknik informatika lumayan beberapa punya. Bagus nggak di Barema University? Kalau bagus apa enggaknya ya kurang tahu juga sih. Cuma kalau dilihat dari banyak mahasiswa itu banyak banget. Bener banyak. Jadi salah satu yang mahasiswa banyak juga ya, favorit juga jadinya ya. Oke, itu ya Kak Siswa. Jadi nanti insya Allah setelah ini saya akan share link ya, share link itu jurusan-jurusan di kampus PTN Turki ya. Jadi nanti kita akan share jurusan-jurusan kampus di PTN Turki supaya memudahkan kalian nih. Ada nggak sih jurusan yang saya minati di sana? Seperti itu tuh ada tuh nanti. Tapi intinya tadi ya, kalau kita lihat di Bandirma sendiri terkait teknik informasi ya, itu mahasiswanya banyak banget, jadi tandanya itu salah satu jurusan yang terfavorit. Oke. Oke, mungkin di sini tadi juga ada beberapa teman-teman yang ngambil S2 juga ya. Saya sedikit sharing teman-teman yang ngambil S2. Tadi ada Kak Fadil. Kak Fadil terkait S2 itu, mungkin yang lagi lanjut, pengen lanjut S2. Di Turki itu S2-nya itu lebih mudah ya, lebih mudah dan dipermudah lah gitu. Jadi tanpa menggunakan tes tertulis ya, tanpa menggunakan tes tulis, hanya menggunakan berkas ijazah ya. Ijazah teman-teman bisa kuliah S2 di Turki gitu ya. Tanpa TOEFL juga gitu, tanpa TOEFL juga. Jadi teman-teman bisa nanti silahkan kontak aja. Tapi memang kalau untuk saat ini kita belum membuka untuk program S2, tapi teman-teman dipersiapkan aja dari sekarang ijazahnya gitu ya. Nah untuk S2 apakah menggunakan bahasa Turki juga kalian? Jadi sediakan pemerintah Turki Kak selain Turki Buslara. Untuk yang S2 khususnya apakah bahasa pengantar tetap bahasa Turki atau ada juga internasional yang memang tetap ada bahasa Inggris? Beasiswa apa saja selain Turki Buslara itu ada beasiswa Bosporus Scholarship Program, terus ada beasiswa Ali Khusus Science and Technology Scholarship. Pokoknya ada 3. Satu lagi Ibnu Haldun. Ini coba gue ketik ya. Dan untuk jenjang S2 khususnya bahasa untuk kalau misalkan S2 itu tetap sih di sini pengantarnya tetap bahasa Turki kalau di Bandung University ya. Tapi di Turki itu banyak yang pakai bahasa Inggris juga di bahasa pengantar. Tapi kalau misalkan pakai bahasa Inggris itu lebih apa ya?
lebih dispesialkan katanya. Kalau misalnya dispesialkan itu dia biaya semesterannya itu bisa 2 atau 3 kali lebih mahal dibanding yang normal, kira-kira kayak gitu. Banyak beberapa temanku juga yang ngambil di sini, di beberapa universitas di Turki, dia pengantarnya bahasa Inggris, tapi dia bayarnya tuh 3 kali lebih mahal daripada bayaran kita di sini, kayak gitu. Apakah Fadil Mursyid udah terjawab? Nah itu kira-kira 3 itu selain yang Turki Bachelor Program. Itu ya. Jadi beasiswa di Turki. Nah, menariknya teman-teman, nanti insya Allah juga kita Global E2 Amanah tidak hanya membantu teman-teman yang mandiri aja nih, kita juga nanti mencoba membantu teman-teman yang menggunakan jalur beasiswa juga di gitu kan. Entah itu beasiswa yang di Turki yang YTB gitu ya, atau beasiswa yang di negara lain. Nah, next month kita Desember ini nanti ada event namanya Scholarship Preparation Forum, SPF ini ya, Scholarship Preparation Forum, di mana event itu kita akan mempersiapkan teman-teman yang ingin lanjut beasiswa. Nanti kita akan ada bootcamp gitu ya. Bootcamp itu kita akan mengundang beberapa narasumber yang memang udah lolos beasiswa luar negeri maupun dalam negeri. Jadi teman-teman, makanya dari itu grup yang kita masuk itu harapannya jadi grup ini ya, silaturahmi ya, teman-teman yang ingin lanjut kuliah di luar negeri. Nanti silakan kalian kalau mau join, boleh juga kalian ya. Kalian for information, Pak Azhar lagi di Bandirma. Nanti ketemuan sama Pak Azhar ya. Pak Azhar itu pimpinan Global Edu. Lagi di Bandirma dia. Tadi salam buat Kak Aldian. Siap. Salam, bentar lah, gampang. Siap. Nanti saya udah kasih kontak Kak Aldian tuh. Ya, oke silakan. Silakan teman-teman yang lain. Masih banyak lagi nih, ada Kak Afifa, Kak Yaya. Yang kelas 11 silakan tanya aja mumpung masih kelas 11. Kira-kira apa aja nyantai aja lah, nggak usah aku. Silakan ya, dari Sidoarjo, Kak Salman, Kak Ahmad, Kak Rizky, Kak Umar, silakan. Halo, merhaba Kak Umar, saya mau ngobrol sama Kak Umar dong, boleh dong. Kak Umar nih, spill ya Kak Umar ya. Kemarin Kak Umar ke kantor nih sama keluarganya Kak Umar ya. Lagi nyari kampus yang ada jurusan hubungan internasional. Oke lah Kak Aldian, sharing tentang hubungan internasional di Bandirma, bagus banget nih. Coba kampusnya Kak Rahmat. Jurusannya Kak Rahmat. Ini jujur ya, ini hubungan internasional itu jurusan paling rame, satu kampus paling rame, paling banyak mahasiswa itu hubungan internasional, favorit dia. Dari ujung Turki, ujung barat Turki sampai ujung timur Turki itu ada yang di hubungan internasional. Kayak gitulah. Kalau mau HI tepat sih di sini, ramai di sini. Di sini favorit. Itu ya, jadi recommended banget lah kampus-kampus yang hubungan internasional. Oke, itu teman-teman ya. Oh iya, Bang. Ini global Global Edu Amanah ini nyediain kelas persiapan sebelum berangkat ya? Betul. Jadi kita modelnya gitu di persiapan berangkatnya itu kita bagi 2 section. Teman-teman ketika lagi persiapan pengumuman itu ya, lagi persiapan pemberkasan sampai pengumuman itu kita kasih 20 jam free program bahasa Turki. Nah, nanti ketika teman-teman sudah
keterima ya, ketika teman-teman sudah keterima, nanti baru 60 jam pertemuan intensif tuh teman-teman ya. Jadi totalnya ada 80 jam pertemuan gitu ya. Setara dengan materi A1 ya. Tomer itu ada 5 level kalau di Bandirma ya. Berapa level Kak? Iya, 5 level. 5 level ya. A1, A2, B1, B2, C1. Itu sampai C1 kita 5 level. 80 jam. Berarti ya bisa selesai 80 jam belajar udah bisa ngerti dikit-dikit lah. Jadi datang udah nggak bengong-bengong lagi dong. Betul. Jadi nanti harapannya ketika datang itu ya sudah ada basic lah, sudah ada basic mengikuti Tomer. Jadi bisa lompat level juga ya, bisa lompat level lah kalian ya. Iya betul. Jadi kalau misalkan di sini itu, misalnya kita udah menguasai levelnya, kita ikut ujian, namanya ujian Etherlink, ujian kecukupan. Jadi kalau ujian itu dan nilai kita bagus, wah ini nggak usah ngambil level, nggak usah level A nih, langsung ke B1 atau ke B2 bisa kalau kita udah jago kayak gitu. Itu sih so far kalau misalkan ada apa kayak kelas bahasa Turki tambahan dari timnya Bang Alfata sendiri, itu bakal ngebantu banget sih nanti di Tomer. Soalnya kita di A1, halo, selamat pagi, selamat siang, apa kabar? Baru kayak gitu aja. Kemarin tuh banyak teman-teman saya juga yang kayak orang mana ya, yang orang-orang tetangga Turki, orang Azerbaijan, terus Uzbekistan dan lain-lainnya. Mereka pintar kayak gitu karena emang bahasa mereka mirip-mirip kan. Sedangkan kita kesusahan. Makanya mumpung ada like kelas dari tim Bang Opar, ya ini opportunity yang bagus lah. Jadilah penerus saya, lulusan terbaik Tom. Ya, kemarin kalian lulusan terbaik Tomer langsung dikasih rektor ya sertifikatnya ya, ijazahnya ya. Iya, dari apa? Ya kemarin juga sebenarnya nggak expect sih kalau kemarin pas lagi Tomer aja gitu kan. Tapi yang penting di kelas aktif. Terus pas lulus tiba-tiba kepilih jadi apa lulusan terbaik yang ngasih untuk rektor. Mungkin salah satu dari kalian yang nonton bisa jadi yang selanjutnya kan, gak ada yang tahu. Oke, itu ya teman-teman ya, semoga bisa nyusul kalian nih untuk bisa menjadi mahasiswa terbaik ya program Tomer nih. Keren. Karena Tomer itu nggak hanya orang Indonesia aja ya, nggak hanya orang Indonesia tapi Iya betul. banyak. Kemarin dari mana aja tuh? Dari negara mana aja kalian? Karena banyak kayak negara Afrika tuh, dataran Afrika dari negara yang kita nggak pernah dengar itu ada. Terus negara apa Arab banyak kayak Mauritania, terus apa tuh Mesir dan lain-lain. Terus yang tetangga-tetangga Turki kayak Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, kayak gitu. Pokoknya kalau di kelas Tom itu yang kelihatan menonjol kepintaran itu orang Indonesia juga jangan mau kalah dong. Kita sama-sama mulai dari A1 selesai ke A1 ya bisa lah, jangan mau kalah. Oke, semoga kita bisa nyusul kalian. Oke teman-teman, yang ada mau bertanya lagi, silakan teman-teman ketik boleh atau nanya langsung ke kalian juga boleh banget. Iya tanya. Mau nanya tentang seluk-beluk Turki apa itu nggak apa-apa, langsung aja. Santai gitu aja. Ini kalau terkait prospek nih Kak, next ketika banyak nanya ke saya, cover kalau nanti kuliah di Turki, kira-kira nanti prospeknya gimana kerjanya gitu kan ya? Atau bisa nggak sih Kak
sebelum lulus misalnya nih, saya pengen kerja di sambil kuliah gitu misalnya Kak Aldian, itu bisa nggak sih Kak Aldian? Gimana? Maaf tadi. Jadi kalau misalnya pasca kampus, next-nya tuh gimana sih Kak prospek kerjanya kalau kuliah di Turki gitu misalnya? Oke, di sini ya, mungkin saya pribadi terjun ke dunia kerja karena masih mahasiswa. Pokoknya kalau misalkan dari senior-senior itu, speknya tuh ya dibilang tinggi ya tinggi banget kan kita nih di negara maju ya, dan lebih kita di Eropa. Mungkin kalau kita dari kampus ini, kita itu kalau semester 4 itu udah masuk semester untuk magang. Mungkin yang udah pernah kuliah 1 tahu ya, kita magang dan itu setelah magang itu dan kita bisa lanjut lagi untuk apa ya namanya prospek pekerjaan di perusahaan itu. Soalnya sedikit banyaknya kan kerjasama juga banyak kan ya sama perusahaan-perusahaan terkait sama kampus-kampus kita itu. Dan kemarin juga alumni juga bilang kalau udah kerja di perusahaan di sini, ya minimal 2-3 tahun lah perusahaan gitu. Kita balik ke Indonesia, dia cerita mau di perusahaan apa aja tuh pas orang lihat CV kita, wih lulusan luar negeri, pengalamannya juga kerja di salah satu company yang ternama lah di negara ini. Ya mungkin untuk prospeknya sedikit banyaknya akan lebih mulus dan bagus. Itu ya. Kalau mau S2 di Eropa, Jepang, Australia, syarat apa yang harus dipenuhi dari lulusan S1 Turki? Untuk syaratnya apa yang harus Paling itu sih dipenuhi kalau itu, untuk yang yang itu S2, requirement dari itu requirement itu. ya. Jadi pertama requirement, terus yang kedua ini kalau untuk ijazahnya sih insya Allah diakui ya, karena kan Turki itu negeri dan memang beberapa negara Eropa itu uh, masuk ya. Yang kedua TOEFL sama IELTS. Iya, mungkin bantu jawab juga ya. Kalau misalkan mau S2 di Eropa, Jepang, atau Australia, teman saya juga ada yang di Australia. Sebenarnya nggak ngaruh dari, misalnya lulus dari Turki itu nggak ngaruh dari apa yang harus dipenuhi dan lain-lain. Sebenarnya kita itu penuhin requirement yang diminta sama universitas yang ada di Australia atau di Eropa atau Jepang. Jadi yang kita bawa ya udah kita ijazah, ya ya kayak ijazah biasa kita lulus kuliah gitu kan. Ya mungkin tuh kalau misalkan ada yang requirement-nya TOEFL harus nilai sekian atau IELTS-nya sekian ya itu harus dipenuhi juga. Jadi nggak begitu banyak juga isi impact-nya. Ya betul. Untuk ijazah PTN Turki diterima di beberapa negara. Untuk silabus pembelajaran apakah sama setara dengan negara Eropa lainnya? Yes. Jadi kalau lulusan di Turki itu bisa beberapa kuliah juga di Eropa ya, kayak di Jerman ya, dia. Benar teman-teman kita akhirnya ke Jerman, ke Polandia, ke negara-negara ya Uni Eropa lah. Karena memang setara lah tadi ya terkait silabus. Karena ada gini, saya pernah dengar Oh iya, mau nambahin. yang Erasmus di. Iya, mau Iya. nambah. Kemarin itu banyak senior-senior saya yang
baru pulang dari Polandia. Jadi dia mengambil program Erasmus. Makanya yang ditanya sama Fadil Mursyid untuk apa namanya, untuk silabus gitu, makanya kenapa dari program Erasmus itu Turki ngirim ke negara-negara Uni Eropa, karena sama. Kemarin juga ada yang ke Yunani dan ke satu lagi itu kemana ya, selain Polandia? Ke Jerman kalau nggak salah seingat saya. Oke gitu. Serunya kuliah di Turki gitu. Kita bisa ikut program Erasmus terus ke negara-negara Uni Eropa lainnya. Dan itu disupport sama kampus ya. Support. Ya, jadi itu kemarin saya ngobrol sama yang rektoratnya Bandirma ya, dia Miss Romer itu di Iya. Bandirma sendiri itu udah bekerja sama dengan kurang lebih ya 200 kampus Uni Eropa. Jadi teman-teman nanti ketika sudah kuliah di S1 di Bandirma, ketika berjalan, nah itu bisa kuliah di negara Eropa lainnya. Dan itu dibiayai oleh kampus ya. Betul banget. Betul. Really fun. Program Erasmus itu yang pas mau masuk ke satu atau ketika kuliah berjalan, itu program Erasmus itu nanti kita ambil tuh di atas semester 3 atau 4, pokoknya tahun-tahun saya nih, kayak dari tahun kedua ketiga atau 3 ke 4. Jadi gitu. Misalnya kayak semester 1 itu masih belum bisa. Jadi itu peluang kita ikut Erasmus itu besar. Mau orang Afrika, orang Indonesia, orang mana, India, segala macam, sama orang Turki itu sama. Nggak ada beda-beda. Gimana cara mengikuti Erasmus? Itu dibilang tinggi nggak tinggi, dibilang rendah nggak rendah. Ya 2, ya kira-kira 2,5, 2,7 itu udah bisa ikut Erasmus. Jadi ya betul. Intinya untuk IPK kita itu nggak usah tinggi-tinggi banget ya, 2,7 itu udah bisa Erasmus. Nanti kita tuh ujian bahasa Inggris. Nanti kita ujiannya bahasa Inggris. Nah itu nanti kalau kita lulus ujiannya, kita bisa berangkat. Dan sini gue bocorin, di sini tuh bahasa Inggrisnya tuh kayak bahasa Inggrisnya masih basic banget. Kayak kemarin semester 1 kan dapat pelajaran wajib ya, bahasa Inggris. Itu bahasa Inggrisnya itu kayak bahasa Inggris anak SMP. Coba aja bayangin. Di kampus bahasa Inggris anak SMP. Jadi untuk chance untuk lulus ujian bahasa Inggris Erasmus untuk orang Indonesia yang mungkin udah terbiasa dengan bahasa Inggris ya, itu lumayan besar sih chance-nya. Jadi enak lah untuk kita. Gitu guys. Satu hal yang penting Kak, apakah di Turki dari D4 harus ada penyetoran S1 terlebih dahulu atau bisa langsung S2? Karena nih oke, nambahin ya untuk Fadil Mursyid, kalau misalkan dari D4 atau D3 ya, di sini tuh harus ulang lagi dari awal, dari S1. Soalnya kemarin kita ada senior di sini, dia dulu pernah kuliah di Malaysia sampai D3 atau D4 kalau nggak salah. Dia itu pulang dari sini jadi semester 1 gitu kira-kira. Siswa Darminto, semua PTN di Turki ada program Erasmus, yes, pastinya ada. Bahkan yang swasta aja ada. Oke, itu ya teman-teman ya. Menarik banget nih ya, semakin mau semakin menarik. Yang pasti teman-teman bakal banyak dapat informasi nih dari Gabay Dua Mana seputar kuliah di luar negeri. Teman-teman yang ingin bertanya langsung silahkan hubungi saya Aufar ya dari Gabay Dua Mana ataupun nanti via DM, via WhatsApp, via grup sih gitu ya dan lain-lainnya gitu ya.
Nah, teman-teman, karena waktu sudah mau masuk 1 jam nih ya, thanks banget buat kalian. Boleh kalian closing statement nih buat menyemangati kita semua nih ya. Nah, pasti nanti teman-teman bakal sering temu kalian ya, insya Allah ya. Silakan kalian closing statement terbaik buat kita nih. Nanti kita jangan close dulu, kita akan foto bareng sama kalian ya, teman-teman ya. Oke, silakan kalian. Ya, untuk statement apa ya? Saya juga bukan orang yang pintar bikin kata-kata kayak gitu. Intinya kalau mau kuliah di sini ya usahanya aja dulu dimaksimalin. Untuk masalah hasil dan sebagainya itu kita serahin aja pada yang di atas. Dan kalau udah sampai sini, kalau udah sampai Turki, itu kan pasti kan kayak, wih senang nih dari Turki dan lain-lain. Percayalah guys, itu apa ya? Bukan kayak puncak kesuksesan kita atau goals kita udah tercapai, ini baru permulaan struggle kita. Soalnya masih banyak lagi kayak hal-hal yang apa ya, hal-hal sulit yang kita nggak pernah bayangin nanti kita akan jalanin dan kita ketemu kayak gitu. Thank you Tesekor Ederim buat kalian udah sharing, luangkan waktunya di aktivitasnya karena kalian lagi UAS atau UTS nih, lagi UAS ya. Yes, UTS. UTS teman-teman. Jadi kalian nih saya request kalian sharing dong sama teman-teman nih. Iya bang, gitu ya. Tapi lagi UTS dulu. Jadi ini benar-benar meluangkan waktunya ya, meluangkan waktunya sharing sama teman-teman. Kita doakan kalian juga lulus di waktu yang tepat kalian ya, dan doakan kita juga kalian Amin. bisa nyusul kalian nih kuliah di PTN Turki ya, di kampus Bandırma University. Sekali lagi teman-teman terima kasih. Yuk kita aktifkan kameranya, kita akan foto bareng sama kalian. Mungkin sebelum foto bareng kalian boleh foto sendiri dulu kalian buat cover. Kasih kita baiknya 1, 2, 3. Sip. Oke, silakan teman-teman aktifkan kameranya, kita foto bareng sama kalian. Juga say thanks juga sama kalian yang udah luangin waktunya. Terima kasih juga buat Global E2 Manah ya teman-teman ya. Doakan juga Global E2 Manah setiap pekannya kita ngadain event ya. Ngadain event yang daging banget ya, yang daging banget gitu ya. Supaya menjaga semangat sih, karena semangat juga harus dijaga ya. Oke, kita foto bareng sama teman-teman. Hitungan ketiga ya. Siap, 1, 2. Ayo, silakan masih ada kalian. Yuk, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman yang udah hadir. Gila malam minggu nih ya, malam minggu teman-teman yang harusnya ngapel, saya saat naik tapi bareng-bareng sama kita di diskusi pendidikan. Saya yakin teman-teman masa depan ya. Orang yang terpilih nih, orang-orang yang terpilih dari sekian banyak orang ya, akhirnya bisa melanjutkan pendidikannya, entah itu di luar negeri maupun dalam negeri. Kita Global Edu menyemangati teman-teman sebagai partner pendidikan teman-teman. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar jika ada salah-salah kata ya, astagfirullah, dan doa untuk majelis subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan teman-teman ya, di event-event Global E2 Manah. Lurus. Nanti absennya di grup. Saya kasih link ya. Oke teman-teman.